Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sultan Fasiliasi dengan NIM sesi 202303442. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan saya untuk tugas ketujuh metodologi penelitian. Di sini saya mengambil jurnal dengan judul Design and Implementation of a Web-based Student Saving Management System Using the Agile Method. Yang pertama adalah latar belakang masalah, itu tingginya ketergantungan organisasi atau akademik terhadap efisiensi sistem informasi saat ini. Kedua, adanya celah atau gap antara implementasi sistem yang berjalan dengan standar tata kelola atau ekspektasi pengguna. Ketiga, pentingnya melakukan evaluasi atau pengembangan berbasis metode ilmiah untuk optimasi sistem. Lalu, rumusan masalah dan tujuan penelitian. Untuk rumusan masalah, yang pertama, bagaimana kondisi atau tingkat kematangan sistem yang sedang berjalan saat ini. Kedua, apa saja kendala utama atau faktor yang mempengaruhi efektivitas sistem tersebut. Tiga, bagaimana rekomendasi strategi perbaikan atau pengembangan sistem ke depannya. Untuk tujuan penelitian yang pertama, menganalisis dan mengetahui kondisi serta tingkat kematangan sistem yang berjalan saat ini. Kedua, mengidentifikasi kendala utama dan faktor-faktor kritis yang mempengaruhi efektivitas sistem. Ketiga, menyusun rekomendasi strategi perbaikan yang konkret dan aplikatif untuk pengembangan sistem ke depan. Lalu untuk manfaat penelitian, pertama menjadi referensi ilmiah tambahan dalam studi metodologi penelitian sistem informasi. Kedua, sebagai bahan evaluasi dan panduan praktis dalam mengambil keputusan terkait optimasi sistem. Ketiga, meningkatkan pemahaman mendalam mengenai penerapan framework atau metode dalam kasus nyata. Lalu untuk batasan masalah, fokus pada pengembangan sistem pengelolaan tabungan siswa berbasis web di sekolah khususnya pada aspek transaksi tabungan, laporan keuangan, dan manajemen user dengan penggunaan metode Agile. Untuk metode penelitian, yang pertama inisiasi, yaitu studi literatur dan identifikasi masalah utama pada sistem. Kedua, pengumpulan data, yaitu adalah observasi lapangan, wawancara stakeholder, dan kuesioner pengguna. Ketiga, analisis data, yaitu pemetaan kondisi real saat ini menuju target ideal. Lalu yang keempat, rekomendasi, yaitu penyusunan strategi perbaikan dan roadmap implementasi. Nah, selanjutnya ada subjek dan objek penelitian. Untuk subjek penelitian yaitu pihak manajemen, staf TI, atau pengguna akhir, yaitu end user, yang berinteraksi dengan langsung dengan sistem. Lalu objek penelitian yaitu adalah sistem informasi, infrastruktur jaringan, atau proses bisnis spesifik yang sedang dievaluasi atau dikembangkan. Nah, untuk kesimpulan hasil, kondisi existing, sistem telah memenuhi fungsi dasar, namun masih berada pada level tata kelola yang perlu ditingkatkan. Yang kedua, faktor penghambat, yaitu infrastruktur belum optimal, prosedur belum standar, keterbatasan kompetensi SDM, dan resistensi perubahan. Nah, untuk solusi akhir yaitu hasil analisis memberikan draft rekomendasi terstruktur atau roadmap yang siap diimplementasikan untuk perbaikan kinerja sistem. Nah, untuk kelebihan dan kekurangan penelitian. Kelebihan penelitian. Yang pertama, menggunakan framework yang teruji dan diakui secara standar, industri, atau akademik. Yang kedua, data yang disajikan akurat karena bersumber langsung dari subjek yang kompeten. Ketiga, rekomendasi yang dihasilkan bersifat aplikatif dan solutif bagi objek penelitian. Nah, untuk kekurangan penelitian yang pertama, lingkup penelitian masih terbatas pada satu studi kasus, sehingga generalisasi hasil perlu penyesuaian di tempat lain. Kedua, pengumpulan data sangat bergantung pada subjektivitas jawaban responden jika menggunakan kuesioner atau wawancara. Nah, yang ketiga, batasan waktu atau snapshot, yaitu analisis hanya memotret kondisi tata kelola sistem pada saat pengambilan data dilakukan, tanpa mengukur dampak atau perubahan performa dalam jangka panjang. Sekian, terima kasih. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.